mana ini semua adalah program dari Departemen Pelkes GPB yang digunakan untuk menopang kelanjutan dari Departemen Pelkes. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jonathan Marco Fernando Simanjuntak. Saat ini saya melayani di dalam Jemaat Tuhan di GPB Bukit Dian Kaskewaro Kerinci, Jambi. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam membaca firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Allah saat ini. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami yang hidup, Bapa yang baik yang kami kenal sapa melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas penjagaanmu, atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami, dalam istirahat malam kami, hingga saat ini pun kami boleh Kau bangunkan pagi-pagi dengan kondisi dan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan merenungi akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon padamu ya Allah, tutup bungkus kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar pun kami boleh dapat mengerti, memahami, terkhusus lagi kami boleh dapat menjalankan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami hari pas hari. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini sebagai pelayanan firman Allah, sebagai renungan kita dari Amsal pasal ke-23, dari kitab Amsal pasal ke-23 ayat yang ke-12. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah firman Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bersama bahwa kitab Amsal yang kita baca saat ini adalah rangkaian tulisan yang boleh dibuat atau dituliskan oleh seorang raja yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan pengajaran, boleh dapat memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat bangsa Israel untuk hidup di dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, raja itu adalah Raja Salomo. Jemaat Tuhan, sebagai pelajaran kita saat ini dari kitab Amsal pasal ke-23 ayat yang ke-12 yang menceritakan bagi kita tentang didikan yang ingin diajarkan, yang ingin disampaikan oleh Raja Salomo kepada orang-orang, pada masyarakat bangsa Israel yang ada. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita melihat di situ bahwa Raja Salomo menegaskan bagi kita bahwa jangan kita mengikuti akan ajakan atau ajaran orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Seperti halnya ayat yang kedua dikatakan, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jemaat Tuhan, ketika kita diajak oleh orang lain untuk berbuat dosa, ketika kita diajak oleh orang lain untuk melakukan kegiatan yang salah menurut Allah, jangan ikuti. Yang ingin saya tegaskan bagi kita sekarang di sini adalah mintalah hikmat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tahukah bahwa hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari bawah, yang dari dunia, sangat jauh berbeda. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah hikmat yang dari atas itu sendiri. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus, terkhusus lagi saat ini
sebagai kita selaku orang tua, kita selaku orang yang lebih tua, ingin memberikan pengajaran-pengajaran kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Lakukanlah dengan hikmat daripada Allah. Seperti contoh, ajarlah mereka berdoa, ajarlah mereka meminta hikmat daripada Tuhan. Jangan mengajarkan hanya terkhusus pada ilmu-ilmu pendidikan saja, tidak. Jemaat Tuhan, saya tidak melarang kita untuk memperoleh pendidikan yang paling tinggi sekalipun. Yang saya inginkan bagi kita adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan meminta hikmat yang daripada Tuhan, bukan hanya pendidikan yang hanya diberikan oleh dunia ini. Jemaat Tuhan, jikalau kita melihat dan memperhatikan tentang berbagai macam hal yang kita hadapi saat ini, berbagai macam hal yang kita lihat dan kita perhatikan saat ini, banyak sekali orang-orang yang hanya mengejar kemewahan duniawi. Banyak sekali orang-orang yang mengejar keinginan duniawi tanpa memperhatikan Tuhannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itulah tulisan ini dibuat, tulisan ini diperuntukkan kepada semua orang yang kekurangan hikmat, yang boleh Raja Salomo berikan, yang boleh Raja Salomo sampaikan, agar orang itu pun hidup di dalam hikmat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan panggilan gereja dalam mendidik dan boleh memberikan pendidikan dalam panggilan kita sebagai gereja? Panggilan utamanya adalah melaksanakan panggilan Tuhan sebagai kepala gereja untuk menghasilkan damai sejahteranya dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita sekalian pribadi lepas pribadi, jangan engkau hilang oleh karena keputusasaanmu. Jangan engkau hilang oleh karena keterbatasanmu. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Biarkanlah Tuhan berjalan di depanmu, dan lihatlah ada jalan yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagimu. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup dalam doa kita. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami bersyukur atas karunia dan berkat dan damai sejahtera yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini pun kami selaku jemaat-Mu Tuhan boleh dapat merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepada ya Allah, ketika kami akan menghadapi, akan melangkahkan kaki kami di dalam kehidupan ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon hikmat dan didikan-Mu Tuhan bagi kami, agar kami tidak hanyut di dalam badai-badai dunia. Bapa yang baik, kuatkan iman dan percaya kami ya Allah, agar pun kami selaku jemaat-Mu Tuhan boleh dapat berdiri teguh, agar kami pun boleh dapat berpegang pada firman-Mu dan boleh dapat berpegang pada janji-Mu akan keselamatan yang akan Kau berikan pada waktu kami seluruh jemaat-Mu boleh memegang teguh perintah-perintah-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, mulai saat ini Tuhan sampai pada kekal selama-lamanya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami, besertalah bersama kami, agar pun kami seluruh jemaat Tuhan boleh melihat dan memperhatikan akan kebesaran kuasa-Mu. Seluruh doa ini Tuhan, seluruh syukur ini Bapa, kami naikkan di dalam nama Putra Kudus Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus,
Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami di Kayu Arum.